Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada hari yang berberkah ini di waktu duha menjelang duhur, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semua. Sehingga dengan kesempatan hidup ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Ya, nikmat tangan, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat lisan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kalau kita ingin sebut satu persatu maka habis waktu kita. Dan ketahuilah kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita hamba-hambanya, sehingga ketika kita ingin menghitung nikmat tersebut, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, seperti itu penjelasan Allah di dalam Al-Quran, bahwa sekiranya kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, mau mengkalkulasi atau mengkalkulator nikmat Allah, la tuhsuha, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Tidak ada satupun alat, secanggih apapun alat tersebut, ya, tidak ada yang mampu untuk menghitung nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena begitu banyaknya nikmat tersebut. Kemudian kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita senantiasa juga bersalawat kepada beliau, pemimpin umat, manusia terbaik sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam sampai hari ini. Baik kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba kembali mengulang materi pelajaran kita yang berkaitan tentang akidah atau tentang tauhid. Insyaallah kajian ini kajian yang berlangsung sistematis bersambung, dan kita usahakan setiap hari pukul 10 pagi sampai selesai. Dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki, kami mencoba untuk menyampaikan materi ini sesuai dengan kapasitas keilmuan, bacaan, dan konsultasi kami tentang materi ini. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita jauh atau lebih lanjut belajar tentang akidah ini, maka yang pertama yang harus kita pahami itu tentang urgensi mempelajari akidah atau pentingnya kita belajar akidah yang benar. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akhir-akhir ini atau tahun belakangan ini kita melihat banyak sekali terjadi yang namanya
hijrah. Ya, banyak dari saudara-saudara muslim kita, alhamdulillah, di satu sisi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara mereka yang berhijrah. Banyak di antara mereka yang memutuskan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan pelanggaran syariat. Banyak di antara saudara-saudara kita, alhamdulillah, yang meninggalkan lumuran dosa, kemaksiatan, menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan istilah populer yang sekarang itu adalah hijrah. Ya, dengan istilah hijrah menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di satu sisi kita bersyukur, akan tetapi di sisi yang lain kita masih merasa miris. Mengapa seperti itu? Karena tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang mereka menganggap hijrah itu hanya sebatas penampilan saja. Ya. Tidak sedikit dari saudara-saudara muslim kita yang menganggap hijrah itu hanya sebatas penampilan saja, hanya sebatas penampilan yang lebih syar'i, hanya sebatas penampilan yang lebih agamais. Atau mereka di antara mereka yang hijrah ini banyak yang sibuk mencari-cari perselisihan dalam masalah fikih di kalangan para ulama, dalam rangka mencari-cari uzur, mencari-cari alasan untuk tetap melakukan berbagai macam hal-hal yang dianggapnya baik. Ya, kita lihat di antara saudara-saudara muslim kita yang hijrah, ya di antara mereka ada yang hijrah dalam bentuk penampilan saja, yang lebih agamais, yang lebih syar'i kelihatan. Ya, di satu sisi sekali lagi kita bersyukur. Dan ada juga di antara saudara muslim kita yang baru berhijrah, yang mereka sibuk belajar agama untuk mencari perselisihan dalam masalah muamalah, dalam masalah fikih di kalangan para ulama. Contohnya misalnya, di antara saudara-saudara yang hijrah, mereka sibuk membahas perbedaan pendapat kalangan ulama tentang hukum musik. Nah ini, di antara saudara-saudara kita yang baru berhijrah, mereka lebih bersemangat, lebih cenderung membahas perselisihan ulama dalam masalah hukum musik, hukum lagu. Nah, berusaha mencari-cari dalil pembenaran agar mereka masih tetap bisa melakukan musik, agar mereka masih tetap bisa melakukan lagu-lagu dengan dalil bahwa ada ulama yang membolehkan, dengan dalil ada ustadz yang membolehkan, dengan dalil ada pendapat yang membolehkan. Disitulah batas kita lihat saudara-saudara muslim kita sebagian yang berhijrah. Ya, ini yang perlu kita pahami, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya, seidealnya bahwa seorang hamba, seorang manusia yang memutuskan untuk berhijrah, maka yang paling pertama harus dibenahi dalam dirinya adalah akidahnya. Yang pertama kali dan utama yang harus menjadi prioritas, yang harus menjadi perhatian untuk hijrahnya adalah akidahnya. Bagaimana tentang akidahnya, bagaimana tentang tauhidnya. Ini dulu yang harus diutamakan. Ini dulu yang harus didahulukan. Ini dulu yang harus diprioritaskan sebelum kepada hal-hal yang lain. Ya, ini ringkasnya kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dan akidah yang benar, meluruskan akidah, itu adalah merupakan prioritas hijrah seorang yang benar-benar ingin menjadi hamba Allah yang berkualitas. Jadi kita ulangi bahwa tauhid dan akidah yang benar adalah merupakan prioritas utama seorang hamba, yang mana hamba itu betul-betul bersungguh-sungguh benar-benar ingin menjadi hamba Allah yang berkualitas. Bukan hanya sekedar penampilan, bukan hanya sekedar mode, bukan hanya sekedar style atau gaya, bukan. Tetapi ketika seseorang itu berhijrah, betul-betul ingin menjadi seorang hamba yang berkualitas, betul-betul ingin menjadi seorang hamba yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka
yang pertama dia harus lakukan adalah meluruskan akidahnya, membenahi tauhidnya. Ya, ini yang harus kita pahami. Akan tetapi, sungguh sangat disayangkan bahwa orang-orang yang kita anggap sebagai tokoh agama, orang-orang yang kita anggap sebagai cendekiawan muslim di negeri ini, malah menganggap dan menyebarkan syubhat di masyarakat tentang pelajaran tentang masalah akidah ini. Ya, mereka mestinya sebagai cendekiawan muslim, tokoh agama yang menjadi panutan, justru mereka yang malah menganggap dan menyebarkan syubhat di tengah-tengah masyarakat tentang masalah akidah ini. Mereka menyebarkan syubhat di tengah-tengah masyarakat bahwa mereka menyerukan, mereka menyampaikan bahwa akidah bukan sebuah hal yang penting untuk dibahas. Ya, mereka menyampaikan di tengah-tengah masyarakat bahwa akidah itu bukan sesuatu hal yang penting untuk dibahas, bukan sesuatu hal yang penting untuk dikaji. Bukan lagi zamannya, bukan lagi masanya. Ya, bukan lagi zamannya, bukan lagi zamannya. Sudah tidak sesuai zaman, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ini yang jadi masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, sehingga saudara-saudara kita yang hijrah, sekali lagi, mereka tidak memfokuskan diri mereka untuk mempelajari akidah ini, untuk mempelajari tauhid ini. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, mengapa kita harus belajar akidah? Mengapa kita harus belajar akidah? Mengapa kita harus baik, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan. Mengapa kita harus belajar akidah? Apa urgensinya kita belajar akidah? Apa pentingnya kita belajar akidah? Mari kita lihat bagaimana penjelasan ulama kita tentang bagaimana pentingnya seorang muslim belajar akidah. Kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan bahwa beriman terhadap akidah yang benar dan mendakwakannya. Jadi kita catat baik-baik bahwa beriman terhadap akidah yang benar dan mendakwakannya. Jadi tidak cukup hanya sekedar beriman saja. Tidak cukup hanya sekedar meyakini saja. Tidak cukup hanya sekedar memahami dan mengetahui saja tentang akidah yang benar. Namun yang penting adalah dan tidak kalah pentingnya adalah mendakwakan akidah yang benar tersebut. Menyampaikan akidah yang benar tersebut kepada masyarakat. Oleh karena kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ustadz, sebagian dai, mereka sudah faham tentang akidah yang benar. Mereka sudah mengerti tentang akidah yang benar, tentang tauhid. Akan tetapi, mereka tidak berani untuk menyampaikannya di tengah-tengah masyarakat. Karena mereka takut berbenturan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Mereka takut berbenturan dengan budaya. Mereka takut berbenturan dengan adat istiadat masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga terkadang ilmu tauhid mereka hanya sampai di dalam dirinya sendiri. Ilmu tauhid mereka tidak mampu sampaikan. Ilmu tauhid tidak mampu mereka dakwakan. Ilmu tauhid tidak mampu mereka sebarluaskan karena adanya tantangan yang mereka tidak mampu untuk menghadapinya. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu tentang akidah yang benar, bukan hanya kita mengerti tentang tauhid yang benar, bukan. Tetapi lebih dari itu kita harus mendakwakannya di tengah-tengah masyarakat. Makanya Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan mengatakan beriman terhadap akidah yang benar
dan mendakwakannya merupakan perkara penting dan kewajiban yang paling wajib. Ini adalah perkara yang penting dan kewajiban yang paling wajib untuk difahami, untuk dimengerti dan didakwakan. Mengapa seperti itu? Beliau, Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan melanjutkan bahwa sebab akidah merupakan pondasi yang di atasnya akan dibangun keabsahan berbagai amal dan diterima atau tidaknya amal-amal tersebut. Ya, jadi akidah ini merupakan pondasi yang di atas pondasi ini, di atas akidah ini akan dibangun keabsahan berbagai amal. Sah atau tidaknya amal kita, diterima atau tidaknya amal kita, itu tergantung dari bagaimana akidah kita. Kita ibaratkan, jika sebuah bangunan masjid ini misalnya, bangunan ini ada pondasinya, ada tiangnya, dan ada atapnya. Sebuah bangunan, jikalau tiangnya yang kuat, atapnya yang kuat, tapi pondasinya lemah, begitu ada goyang sedikit, goncangan sedikit, getaran sedikit, maka bangunan itu akan jatuh. Bangunan itu akan runtuh, bangunan itu akan rubuh. Ya, begitupun dengan keislaman kita. Ketika keislaman kita hanya ibadah yang bagus, akhlak yang bagus, tetapi akidah sebagai pondasi kita tidak miliki, akidah sebagai pondasi tauhid yang kita tidak miliki, maka keislaman kita mudah luntur, kita mudah tergoda, kita mudah terpedaya, kita mudah ditipu oleh kefanaan dunia ini. Makanya kaum muslimin, perkara yang penting dan wajib untuk senantiasa kita ketahui adalah akidah yang benar. Demikian pula kata Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan, para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat memberikan porsi perhatian yang besar terhadap masalah akidah ini. Jadi seluruh Nabi dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan perhatian yang sangat besar, perhatian yang sangat khusus terhadap masalah ini, terhadap akidah ini, terhadap tauhid ini. Nah, inilah yang menjadi perhatian terbesar dakwah para rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pula, inilah yang menjadi perhatian dakwah pengikut para nabi dan rasul, pada orang-orang saleh, para salafus saleh yang telah mendahulu kita. Materi dakwah mereka adalah tentang tauhid, mendakwakan tauhid, menyampaikan tauhid, risalah tauhid ini di tengah-tengah masyarakat. Ya, ini intinya bahwa akidah yang benar merupakan penentu diterima atau tidaknya berbagai amal seseorang. Itu intinya seperti itu, bahwa akidah yang benar merupakan penentu diterima atau tidaknya berbagai amal seseorang. Dan membenarkan akidah adalah prioritas dakwah para nabi dan para ulama yang mengikuti mereka. Jadi dakwah, pelurusan akidah, dakwah tauhid adalah merupakan dakwah para nabi. Seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus oleh Allah, dakwah mereka yang pertama adalah meluruskan akidah, mentauhidkan Allah. Dan itu pula lah materi dakwah para salafus saleh, para ulama, orang-orang saleh di dalam mendakwakan Islam ini. Mereka mulai dari akidah, mereka mulai dari tauhid sebelum yang lainnya. Ya. Kemudian selanjutnya kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa ruginya jika akidah kita tidak benar? Apa ruginya? Apa dampak negatifnya jika akidah seseorang itu tidak benar? Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan mengatakan bahwa penyimpangan dari akidah yang benar merupakan sebuah kehancuran dan kehilangan besar. Jadi, penyimpangan dari akidah yang benar, ketika akidah seseorang itu tidak benar, atau akidah seseorang itu menyimpang dari akidah yang sahihah, dari akidah yang sahih, dari akidah tauhid, maka itu adalah merupakan sebuah kehancuran dan kehilangan yang sangat besar. Luar biasa. Sebuah kehancuran, sebuah kebinasaan jika seseorang hidup di atas permukaan bumi ini, tetapi mereka tidak mengerti, mereka tidak faham, mereka tidak mengenal yang namanya akidah yang benar. Oleh karena kata Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan, akidah yang benar merupakan faktor pembangkit motivasi. Jadi akidah yang benar merupakan faktor pembangkit motivasi yang kuat
melakukan berbagai amal saleh yang bermanfaat. Jadi kita bisa melakukan amal saleh, kita bisa mudah melakukan amal saleh, kita bisa tergerak untuk melakukan amal saleh, melakukan ketaatan, melakukan ibadah, jika kita memiliki akidah yang benar, jika kita memiliki tauhid yang benar, jika kita memiliki iman yang benar. Ya, ini. Jadi, mengapa banyak orang yang malas beribadah? Mengapa banyak orang yang lesu beribadah? Itu disebabkan karena tauhid yang bermasalah. Ada masalah pada tauhid diri orang tersebut, sehingga dia malas beribadah, sehingga dia loyo beribadah, tidak bersemangat dalam beribadah. Sekiranya seorang hamba memiliki akidah yang benar, maka akidah inilah yang memberikan dia dorongan, akidah inilah akan memotivasi dia, akidah inilah akan menggerakkan dia dengan mudahnya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari semalam terkadang ada seseorang tidak pernah membuka mushaf Al-Quran untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Itu disebabkan karena akidah yang lemah, akidah yang bermasalah, tauhid yang bermasalah. Dalam sehari semalam terkadang ada seseorang yang malas beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu disebabkan karena akidah yang bermasalah. Tidak ada penggerak dalam dirinya yang mendorong dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemah sekali. Seseorang, kata Syekh Shalih bin Fauzan, tanpa akidah yang benar dapat menjadi mangsa keraguan-raguan dan kebimbangan. Dia senantiasa kehidupannya bimbang, kehidupannya ragu, tidak menentu sikapnya. Itu disebabkan tanpa akidah yang benar. Yang kata beliau, yang boleh jadi bila keraguan itu semakin menumpuk, maka seseorang itu akan tertutup pandangannya dari kebenaran menuju gerbang kebahagiaan hidup. Ya, jadi ketika keraguan itu semakin menumpuk pada dirinya, kebimbangan itu semakin menumpuk pada dirinya, maka seseorang itu akan tertutup pandangannya melihat kebenaran. Ya, tertutup penglihatannya untuk melihat kebenaran, walaupun kebenaran itu sudah terpampang di depan matanya, sudah terlihat jelas di depan matanya. Ya, tetapi itu tertutup. Itu disebabkan karena orang tersebut tidak memiliki tauhid yang benar, tidak memiliki akidah tauhid. Sehingga dengan demikian, kata Syekh di sini, hidupnya akan terasa sempit hingga ketika dia ingin terbebas dari kesempitan, maka dia pun mengakhiri hidupnya walaupun dengan bunuh diri. Jadi orang yang tidak berakidah yang benar, itu hidupnya terasa sempit, selalu merasa terkekang, selalu merasa gelisah, dan akhirnya dia putus asa, dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini yang terjadi dari orang-orang yang kosong dari akidah yang benar. Inilah yang terjadi kepada orang-orang yang kosong dari tauhid yang benar. Ya, intinya bahwa akidah yang benar merupakan motivasi, ya, yang mampu membangkitkan seseorang untuk beramal soleh, untuk beramal yang benar, dan besar kemungkinan amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila akidahnya tidak benar, maka cara pandang hidupnya pun tidak benar. Yakin, jika akidahnya tidak benar, maka yakin dan percaya cara pandang hidupnya pun akan semakin sempit. Jadi ini mengapa kita harus apa ruginya jika seseorang tidak berakidah yang benar. Nah, ini seperti inilah yang disampaikan oleh Syekh. Kemudian apa rusaknya masyarakat yang tidak benar akidahnya? Ya, itu tadi secara individu. Kemudian secara sosial, apa rusaknya masyarakat yang tidak benar akidahnya? Kembali dijawab oleh Syekh Dr. Shalih Al Fauzan, beliau mengatakan bahwa masyarakat yang tidak tersentuh, masyarakat yang tidak terbimbing dengan akidah yang benar adalah masyarakat bahimia, adalah masyarakat hewani. Jadi sebuah masyarakat, kehidupan sosial yang tidak tersentuh, yang tidak terbimbing dengan akidah yang benar, maka masyarakat itu adalah masyarakat yang bahimi, hewani. Ya, mereka hidup seperti hewan, tidak punya aturan, tidak mengenal hukum halal haram, yang mana mahram, yang mana bukan, dia tidak kenal. Seperti itulah mereka, karena mereka tidak mengenal yang namanya akidah yang benar. Nah, itulah kita lihat di dunia-dunia barat sana, ya, di negara-negara kafir sana, mereka tidak mengenal yang namanya akidah yang benar, sehingga kita lihat bagaimana pergaulan di sana. Tidak kenal yang namanya mahram, ya, seks bebas merajalela, kemaksiatan-kemaksiatan terjadi di depan mata. Itulah negara-negara kafir yang
mereka jauh dari akidah yang benar, dari ya meskipun mereka memiliki perbendaharaan materi, meskipun mereka negara yang kaya raya, meskipun negara mereka negara superpower, meskipun negara mereka negara yang kaya raya, tetapi kalau negara itu tidak didasari dengan akidah yang benar, dibangun bukan di atas akidah yang benar, banyaknya materi bahkan terkadang menggiring mereka pada kehancuran. Ya, banyaknya materi, justru banyaknya materi itu yang menggiring mereka kepada kehancuran. Justru banyaknya materi itu yang menggiring mereka kepada kebinasaan. Ya, karena semua itu dibangun, materi itu tidak didasari dengan akidah yang benar. Materi itu berada di tangan-tangan orang-orang yang tidak berakidah yang benar, di tangan orang-orang yang tidak bertauhid. Ya, itulah kita lihat kaum muslimin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibati wa'malu shalihan." Wahai sekalian para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan beramal solehlah. Jadi coba lihat, wahai sekalian para rasul, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, makanlah makanan yang baik-baik. Jadi makanlah makanan yang baik-baik, kemudian yang kedua beramal salehlah. Coba kita lihat, coba kita perhatikan siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Ya ayyuhar rusul, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah rasul-rasulnya, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, para utusan Allah. Apa yang diperintahkan kepada rasul-rasul ini? Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada rasul-rasulnya? Yaitu untuk memakan makanan yang baik. Ya, yang thayyib. Makanan-makanan yang baik. Tentu makanan yang halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Jadi cara mendapatkannya dengan cara yang halal, kemudian zatnya juga zat yang halal. Itulah yang namanya halalan thayyib. Lalu apa? Setelah itu, setelah para rasul diperintahkan untuk makan makanan yang baik-baik, yang thayyiban, yang halal dan thayyib, setelah itu para rasul Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk wa'malu shalihan, untuk melakukan amal saleh. Ya. Lihatlah kaum muslimin. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasulnya makan dengan makanan yang baik, kemudian diperintah lagi untuk melakukan amal saleh. Para rasul tidak diragukan lagi kebaikan dan kelurusan akidah mereka. Ya, coba lihat. Para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala itu tidak diragukan lagi kelurusan akidah mereka. Tidak diragukan lagi bagaimana akidah mereka, bagaimana tauhid mereka. Ya. Kemudian dengan lurus dan benarnya akidah inilah mereka mendapatkan, ya mereka terbimbing untuk mengkonsumsi yang halal dan haram. Jadi dengan lurusnya akidah mereka inilah sehingga mereka terbimbing untuk senantiasa mengkonsumsi sesuatu yang halal dan thayyib dan beramal saleh. Dengan artian kaum muslimin bahwa tidaklah mungkin seseorang itu bisa mengkonsumsi sesuatu yang halal dan thayyib kemudian beramal saleh kalau bukan didorong oleh tauhid yang benar, kalau bukan didorong oleh akidah yang benar. Nah, kalau bukan didorong oleh akidah yang benar. Ringkasnya kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kekayaan yang kita miliki membutuhkan manajemen pengelolaan yang benar dalam penggunaannya. Ya. Jadi kekayaan harta materi yang kita miliki membutuhkan manajemen yang benar dalam penggunaannya, dalam pemanfaatannya. Penggunaan yang benar dalam hal ini tidak mungkin baik, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dibarengi dan terbimbing dengan akidah yang benar tentang agama Allah. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa penggunaan materi, penggunaan harta kekayaan yang kita miliki pada hal yang benar tidak mungkin terlaksana, tidak mungkin terwujud kalau tidak dibarengi dan tidak terbimbing oleh akidah yang benar. Makanya itulah
pentingnya kita untuk senantiasa mempelajari akidah yang benar, urgensi pentingnya belajar akidah yang benar. Kemudian selanjutnya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampaikan juga sedikit mengenai urgensi memiliki akidah yang benar. Tadi itu urgensi mempelajari akidah yang benar, pentingnya mempelajari akidah yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah pentingnya kita memiliki akidah yang benar atau tauhid. Sebagaimana yang telah kita pahami bersama, sebagaimana yang telah kita mengerti bersama, bahwa perintah yang utama bagi manusia adalah mentauhidkan Allah. Perintah yang utama bagi manusia adalah berakidah yang benar. Nah, kalau dikatakan berakidah yang benar artinya bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah barulah dinamakan ibadah jika disertai dengan tauhid. Ya. Sebuah ibadah yang kita lakukan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, sebagai bentuk penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jika ibadah itu disertai dengan tauhid yang benar. Atau dengan kata lain bahwa tanpa tauhid ibadah tidaklah disebut ibadah. Bagaimanapun hebatnya ibadah seseorang, bagaimanapun banyaknya ibadah seseorang, jika ibadah itu tidak dibangun di atas tauhid yang benar, maka tidaklah disebut dengan ibadah. Contoh misalnya, seseorang salat. Seseorang itu salat tidak disebut salat sampai seseorang itu bertahara atau bersuci. Ya. Jadi seseorang tidak bisa disebut salat kalau dia tidak bertahara, kalau dia tidak bersuci, kalau dia tidak berwudu untuk menghilangkan mensucikan, kalau dia tidak mandi junub, kalau dia berjunub, ya, dia tidak disebut sebagai orang yang salat. Ya. Kita lihat dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya kita mempelajari akidah yang benar. Ya. Ada beberapa dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang urgensi mempelajari tauhid yang benar atau akidah. Akidah yang benar atau tauhid. Di antaranya dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Jadi, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Apa artinya? Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, siapa itu Rabb kita? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia beramal soleh, satu, dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya dalam beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah sangat jelas menyampaikan kepada kita, menyadarkan kita bahwa barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya dalam beribadah kepadanya. Ayat ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan syarat diterimanya ibadah, yaitu tauhid dan ittiba. Ya, ayat ini sudah jelas menunjukkan syarat diterimanya ibadah, yaitu tauhid dan ittiba. Tauhid maksudnya adalah mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata. Ittiba artinya mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Maka mari kita lihat bagaimana penjelasan ulama kita mengenai ayat ini. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa makna ayat, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh, maksudnya adalah mencocoki syariat Allah, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna ayat
maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh. Maksudnya adalah mencocoki syariat Allah, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Maksudnya adalah selalu mengharap wajah Allah semata dan tidak berbuat syirik kepadanya. Inilah dua rukun diterimanya ibadah, yaitu harus ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika akidah seseorang tidak beres, jika akidah seseorang itu tidak benar, jika akidah seseorang itu tidak lurus, maka amalannya tidak diterima. Makanya pentingnya kita belajar tentang akidah yang benar. Karena jika akidah seseorang tidak beres, jika akidah seseorang itu tidak benar, jauh menyimpan dari akidah tauhid, maka amalannya tidak diterima. Apapun bentuk amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besarnya pengorbanannya dalam beramal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau akidahnya tidak benar, kalau tauhidnya tidak benar. Ini dalil yang pertama menunjukkan bahwa seseorang harus memiliki akidah yang benar. Ini menunjukkan seseorang harus memiliki akidah yang lurus, harus memiliki tauhid. Seperti intinya harus memiliki tauhid. Begitupun dalil lainnya menunjukkan bahwa amalan yang tercampur dengan syirik akan merusak amalan. Jadi amalan yang dilakukan yang tercampur ada kesyirikan di dalamnya, maka itu akan merusak amalan tersebut. Bahkan jika yang dilakukan adalah syirik besar, maka seluruh amalan terhapus. Jadi seluruh amalan akan terhapus jika seseorang melakukan syirik besar. Sedangkan jika dia melakukan syirik kecil, maka amalannya yang tercampur dengan kesyirikan itu yang terhapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu. Apa itu? Sungguh apabila kamu berbuat syirik, pasti akan terhapus seluruh amalmu dan kamu benar-benar akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi jika engkau berbuat syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, artinya akidahmu tidak benar. Engkau bermasalah dalam masalah akidah, akidahmu menyimpang, maka terhapus seluruh amalmu, la yahbatanna amaluk, terhapus seluruh amalanmu. Dan tentu kamu benar-benar akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Sudah jelas bahwa orang yang terhapus seluruh amalnya artinya terhapus seluruh pahala amalannya, maka jelas dia adalah orang-orang yang merugi. Ini orang-orang yang melakukan syirik besar, syirik akbar, seluruh amalannya terhapus. Mulai dia beramal misalnya ketika usia balik, usia 17 tahun dia beramal, kemudian beramal sampai umur 60 tahun. Pas di umur 60 tahun dia melakukan kesyirikan besar, maka seluruh pahala amalannya mulai 17 tahun sampai 60 tahun itu terhapus. La yahbatanna amalu, terhapus. Ini ayat yang menyatakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala yang langsung menyampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwa orang yang berbuat syirik terhapus seluruh amalnya, terhapus seluruh pahala amal-amal kebaikannya. Jadi tidak bisa diragukan lagi. Ini bukan perkataan manusia, tetapi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 65 bahwa orang yang berbuat syirik artinya orang yang akidahnya tidak benar, orang yang bermasalah akidahnya, orang yang menyimpan dari akidah yang benar, maka terhapus seluruh pahala amalnya. Dan sudah menjadi jelas buat kita bahwa orang yang terhapus seluruh pahala amalnya, maka di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka disinilah urgensinya pentingnya kita belajar akidah yang benar, mempelajari tauhid, agar kita tahu mana akidah yang benar, mana kesyirikan. Akidah yang benar kita amalkan, kita kerjakan, syirik kita tinggalkan. Bahkan begitu pentingnya yang namanya mempelajari akidah dan memiliki tauhid yang benar, sehingga dakwah para rasul, seperti yang kita sampaikan di awal-awal tadi bahwa seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah mereka yang pertama dan utama yang dia prioritaskan bukanlah salat, bukanlah syariat-syariat yang lainnya, tetapi yang pertama yang diprioritaskan adalah meluruskan akidah umat. Meluruskan akidah umat, yaitu akidah tauhid.
yaitu dengan beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. Jadi, inilah materi dakwah inti yang dibawa oleh para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu meluruskan akidah umat. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Jadi, sungguh kata Allah, kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Jadi setiap umat itu ada rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Itulah ucapan seluruh rasul yang diutus oleh Allah kepada tiap-tiap umat. Dakwah mereka seragam, yaitu wajtanibut tagut, yaitu fa'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, dan jauhilah tagut. Ya, itulah dakwah para rasul. Begitupun urgensi bertauhid atau memiliki tauhid ditunjukkan pula dalam ayat dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, jelas dalam surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, jadi innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaghfiru an yushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa syirik. Bukan bahwa Allah tidak bisa, ya. Allah tidak mau. Allah tidak mau sama sekali mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu ketika seorang hamba bertemu Allah dalam keadaan berbuat syirik. Artinya ketika ada seorang hamba yang meninggal dunia, tidak sempat bertobat, belum bertobat dari dosa kesyirikannya, kemudian dia mati dengan membawa dosa kesyirikannya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut. Jadi ini yang harus digarisbawahi, bahwa ketika ada seseorang yang meninggal dunia, dia pernah melakukan kesyirikan, dia pernah melakukan syirik akbar, kemudian dia meninggal dunia dan belum bertobat, maka inilah yang masuk dalam ayat la yaghfiru ayyusyrak bih. Inilah yang masuk dalam ayat bahwa orang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang pernah berbuat syirik, ya pernah berbuat syirik semasa hidupnya dan dia sempat bertobat sebelum meninggal dunia, maka ada dua kemungkinan bagi dia. Bisa diampuni oleh Allah dan juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengampuni bagi siapa yang dia kehendakinya. Maknanya bahwa orang yang meninggal, dia pernah berbuat kesyirikan, dia pernah mensekutukan Allah, kemudian dia bertobat, kemudian dia meninggal dunia dengan tidak membawa dosa syirik, maka dua kemungkinan bagi dirinya, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang yang meninggal dalam membawa dosa syirik. Kemudian jika seorang mati dalam keadaan bertauhid, ya, walaupun ia penuh dengan dosa, walaupun orang tersebut pernah melakukan dosa sepenuh bumi, maka Allah akan memaafkannya. Ya, syaratnya adalah ia bebas dari kesyirikan. Ini salah satu keutamaan juga memiliki tauhid yang benar, ya, memiliki akidah yang benar, yaitu tauhid. Jadi akidah yang benar, apa itu akidah yang benar? Itulah tauhid. Jadi jika seseorang mati dalam keadaan memiliki akidah yang benar, memiliki tauhid, walau ia penuh dosa, walaupun orang itu pernah melakukan dosa sepenuh bumi, ya, seandainya ada manusia yang pernah melakukan dosa sepenuh bumi, sebanyak bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ya, jadi itulah kelebihan, keutamaan memiliki akidah yang benar atau memiliki akidah tauhid, bahwa seberapa pun banyak dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh ahli tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Ya, kita lihat dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi," ya, coba kita perhatikan, wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi,
kemudian engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Subhanallah. Wahai anak-anak Adam. Siapa itu anak Adam? Kita lah anak Adam ini, anak cucu Adam, keturunan Nabi Adam. Ketahuilah, jika engkau mendatangiku, mendatangi Allah dengan dosa sepenuh bumi, ya, engkau datang kepadaku, kata Allah, dengan dosa sepenuh bumi, akan tetapi engkau tidak pernah berbuat syirik kepadaku. Engkau tidak pernah mensekutukanku. Engkau tidak pernah beribadah kepada selainku. Engkau mentauhidkanku. Ya, engkau betul-betul memiliki akidah yang benar. Kemudian lalu Allah mengatakan, aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Coba, inilah pentingnya kita memiliki akidah yang benar. Pentingnya kita mempelajari akidah yang benar. Mempelajari tauhid. Bahwa orang yang memiliki dosa, berapapun banyaknya dosa tersebut, yang dia bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi orang tersebut semasa hidupnya tidak pernah mensekutukan Allah, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan ampunan sebanyak dosanya tersebut. Hadis ini hadis yang hasan, ya, hadis yang baik. Nah, inilah kaum muslimin beberapa poin penting yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai materi perdana dalam kajian duha kita, yaitu tentang akidah yang benar. Dalam hal ini adalah tauhid. Kita ini sebagai mukaddimah saja, sebagai pertemuan perdana, yaitu pentingnya belajar akidah tauhid atau akidah yang benar. Ya, nanti kita akan jelaskan bagaimana itu akidah tauhid, bagaimana itu akidah syirik. Ya, sebab akidah itu apa yang dimaksud dengan akidah, bagaimana penjelasan pelajaran selanjutnya. Insyaallah kita akan lanjutkan di hari-hari ke depan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita sehingga kita tetap bisa mampu untuk sama-sama mempelajari agamanya sebagai modal kita di dalam mengamalkan Islam, sebagai modal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan apa yang kita mampu untuk agama ini. Prinsipnya seperti itu. Kita lakukan apa yang kita mampu lakukan untuk agama ini. Kita lakukan apa yang mampu kita lakukan untuk dakwah. Kita lakukan apa yang mampu kita lakukan untuk sumbangsi kita untuk Islam dan umat Islam, untuk kejayaan Islam dan umat Islam. Demikian saya rasa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kebenaran itu mutlak bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan itu sumbernya dari kami pribadi. Jadi mohon dimaafkan. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.